Oke, baik. Assalamualaikum. Ah, Oke, go ahead. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Farayunizar dari kelompok grup Digital Literasi ingin menginterview kelompok kalian. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa menurut kalian digital literasi tertuju pada media atau pembelajaran? Digital literasi, tadi kan pertanyaannya apakah menurut kami digital literasi tertuju pada media atau pembelajaran? Menurut saya tertuju. Kenapa? Dari namanya aja udah jelas ya, digital literasi. Digital pasti tertujunya sama media, hal-hal yang berbau media seperti itu. Kemudian juga literasi kan dalam bahasa Indonesia aja udah jelas literasi yang maksudnya itu membaca, jadi sangat berkaitan dengan pembelajaran. Oke, kalau menurut saya, seperti yang Nisa bilang tadi, digital literasi itu kan bersangkutan kepada kedua halnya, yaitu media dan pembelajaran. Itu karena berkaitan juga dengan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi digital dan memahami informasi yang disampaikan melalui media digital tersebut. Digital literasi itu tertuju pada dua-duanya ya menurut saya. Kenapa? Karena digital itu kan dia memang sekarang pembelajaran itu kan memakai media digital ya, di era digital apalagi. Jadi memang sangat tertuju sih. Oke, kalau menurut saya kalau ditanya apakah tertuju pada media atau pembelajaran, menurut saya sangat tertuju karena di zaman sekarang di pesatnya era digital itu literasi pun bisa digunakan di dalam media ataupun pembelajaran. Jadi tidak hanya secara manual tapi juga secara tampilan atau visual gitu. Oke, kalau menurut saya digital literasi ini tertuju, tidak bisa dipilih ya antara media atau pembelajaran. Jadi bisa tertuju ke keduanya karena di pembelajaran digital literasi itu menjadi medianya. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, apa saja yang kalian ketahui tentang digital literasi? Kan kita tahu kan, selama semester ini pasti Pak Limbong sudah menjelaskan apa aja itu tentang digital literasi. Yang kalian pahami tentang digital literasi itu gimana? Oke, mungkin dari saya dulu. Apa tadi yang dipahami dari digital literasi, yang diketahui dari digital literasi? Digital literasi itu merupakan ini mungkin menurut saya adalah sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengembangkan literasi mahasiswa atau siswa seperti itu. Kalau menurut saya digital literasi itu mencakup pemahaman kita tentang teknologi digital dan kemampuan kita dalam mengevaluasi informasi secara online, juga serta berkomunikasi kita dalam dunia digital. Kalau sepemahaman saya, digital literasi itu adalah kemampuan untuk memahami isi bacaan ya. Itu untuk literasi, tapi untuk digital itu berarti memahami isi bacaan dalam bentuk digital. Dan di dalam digital literasi itu ada beberapa komponen ya, termasuk digital identity, digital use, digital safety, digital security, digital emotion intelligence, digital communication, digital literacy, and digital rights. Oke, kalau untuk yang disebutkan JJ tadi itu yaitu komponen-komponen di dalam digital literasi. Nah, jadi yang saya ketahui tentang digital literasi itu sebenarnya luas banget ya, tapi saya menyimpulkannya aja bahwa kayak kita itu membaca di dalam era digital seperti misalnya handphone, laptop, ataupun komputer. Jadi itu bisa dibilang digital literasi. Jadi kayak semacam bacaan yang singkat ataupun yang panjang yang ada di dalam digital atau visual yang tertampil. Mungkin seperti itu. Oke, kalau menurut saya digital literasi ini sama seperti yang dimention sama Zenita tadi, lebih ke pemahaman digitalnya untuk cara pembelajaran dari kita mahasiswa dan jadi bekal juga kita dari mahasiswa yang akan menjadi guru ya pada di kedepan hari nanti ya. Oke, itu aja sih menurut saya. Oke, baik.
Pertanyaan ketiga, menurut kalian apakah boleh digital literasi hanya dipahami sebagai keahlian dalam menggunakan teknologi? Oke, tadi kan menyinggung apakah digital literasi boleh hanya dipahami sebagai keahlian dalam menggunakan teknologi. Kalau menurut saya, karena ada kalimat kata hanyanya ini nggak bisa dikatakan sebagai keahlian dalam menggunakan teknologi aja, tapi masih berkaitan juga sama hal-hal yang berbau literasi, bacaan-bacaan seperti itu. Selain menggunakan teknologi, kita kan juga menggunakan tulisan-tulisan, bahan-bahan bacaan sebagai media untuk menyampaikan sesuatu kepada mahasiswa atau murid nantinya, seperti itu. Oke, kalau menurut saya digital literasi itu nggak seharusnya terbatas ya pada keahlian dalam menggunakan teknologi, karena ini tuh juga mencakup dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang konten digital dan etika kita dalam penggunaan teknologi. Kalau dari saya itu dia memang dalam hal teknologi aja ya. Kenapa? Karena yang namanya juga digital gitu. Nggak ada hal-hal di luar teknologi itu yang namanya digital. Karena digital itu ya di dalam teknologi, di dalam perangkat, di dalam media sosial gitu. Kalau menurut saya, apakah boleh digital literasi hanya dipahami sebagai keahlian dalam menggunakan teknologi? Sebenarnya tidak juga. Terkadang kan kita menggunakan digital literasi ini tidak hanya berpatok di dalam teknologi, tetapi juga di dalam pendidikan ataupun pembelajaran kayak organisasi atau komunitas juga sebenarnya kita membutuhkan digital literasi, karena juga teknologi sekarang ini juga sangat cukup pesat ya perkembangannya. Jadi tidak hanya dalam menggunakan teknologi saja, tetapi non teknologi pun menurut saya dalam digital literasi itu bisa digunakan. Oke, kalau menurut saya nomor 3 ya tadi ya. Menurut kalian apakah boleh digital literasi hanya dipahami? Oke. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya, karena digital literasi ini salah satunya sebagai keahlian menggunakan teknologi. Itu menjadi salah satunya, tapi digital literasi ini luas seperti yang udah di-mention sebelumnya. Nggak cuma hanya di dunia teknologi, tapi juga bisa contohnya di organisasi segala macam. Itu aja sih. Jadi nggak harus di teknologi, tapi di yang lain juga boleh. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah digital literasi pada bagian digital konten, yaitu media, selalu berdampak bagus untuk kita? Oke, menurut saya untuk apakah media selalu berdampak bagus untuk kita, menurut saya enggak juga. Jadi bisa dibilang tergantung dari kita yang menggunakannya, dari kita yang melihatnya, seperti itu. Tidak semua hal-hal yang berbau media berdampak bagus, tergantung penerimaan kita juga. Bisa jadi itu berdampak buruk jika kita mengambil sesuatu yang buruk dari media tersebut. Tidak semuanya berdampak bagus. Saya sependapat sama Nisa, karena kan dampak dari digital media itu bisa banyak ya, bervariasi. Jadi tergantung konten apa yang kita konsumsi, itu baik atau buruk gitu. Kalau masalah berdampak bagus atau tidaknya itu tidak selalu ya. Bagus iya, tapi kalau selalu itu enggak, karena kan kita tahu di media sosial itu kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain posting gitu, atau di berita juga kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka mau beritakan. Yang kita bisa kontrol hanyalah diri kita sendiri. Kita mau nggak ngelihat itu, kita mau nggak mengkonsumsi berita atau foto yang disebar itu aja sih. Kalau ditanya berdampak bagus bagi kita, sebenarnya nggak semua yang kita gunakan itu berdampak bagus, adapun berdampak yang buruk ya. Salah satu contohnya kayak yang sudah di-mention oleh JJ, kalau kita itu tidak bisa menghalangi orang mau memposting apapun di sosial media mereka. Jadi kayak konten apapun yang ada itu belum tentu bagus di usia kita, tetapi bagus di usia lain, mungkin seperti itu. Terkadang juga dampak buruknya itu kayak menyebabkan adanya perseteruan ataupun kesalahpahaman antara individu dan individu lainnya. Oke, kalau untuk menurut saya
nggak semuanya berdampak bagus ya. Karena seperti yang kita tahu di sosial media, contohnya itu nggak semuanya ada dampak baiknya, karena bisa saja ada pergunjingan di sosial media yang membuat kita juga membawa aura negatifnya itu. Terus juga digital literasi pada digital content. Dari digital contentnya tuh tergantung individu masing-masing juga sih. Ada beberapa orang yang lebih suka cari informasi semisal dari majalah atau dari koran, tapi ada juga yang sebagian yang banyak kita temukan udah pasti lebih suka lewat internet gitu, seperti itu sih. Baik, ke pertanyaan kelima. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan digital literasi dalam pembelajaran? Oke, menurut saya yang mana tadi? Oh, digital literasi dalam pembelajaran mungkin tadi sempat saya singgung juga. Digital literasi dalam pembelajaran itu adalah menurut saya merupakan sebuah media pembelajaran yang baru, apalagi di era kita yang sekarang ini yang udah mulai beralih ke digital, online dan segala macam. Jadi digital literasi dalam pembelajaran mungkin cara belajar atau cara mengajar dengan menggunakan media digital untuk misalkan mengajarkan literasi bagaimana membaca dengan benar, atau misalkan membaca cerita-cerita melalui media online. Apa tadi pertanyaan? Digital literasi dalam pembelajaran yaitu menurut saya itu menuju pada kemampuan kita menggunakan teknologi untuk memperoleh dan juga berbagi pengetahuan serta informasi dalam konteks pendidikan. Itu sih. Kalau saya itu digital literasi itu adalah kemampuan untuk memahami sebuah bacaan ya, sebuah teks, tapi dia dalam bentuk digital, tidak dalam bentuk buku teks. Jadi dia bentuk digital. Pendapat saya kurang lebih dengan Zenita sebelumnya, membaca atau yang biasa kita sebut dengan literasi. Digital literasi itu tidak hanya di dalam buku atau yang biasa kita sebut atau yang biasa kita baca, tetapi bisa juga di dalam media digital. Jadi kayak contohnya pembuatan e-book ataupun PDF itu kan termasuk dalam digital literasi. Nah, tergantung juga dari konteks apa yang mau kita tuju. Di dalam digital literasi itu kan sebenarnya ada banyak komponen-komponennya. Jadi pembelajaran apa juga yang mau kita buat. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya tuh cukup singkat aja, karena seperti yang kita tahu, digital literasi itu pemahaman melalui digital. Jadi kita belajar atau mencari sumber pemahaman kita melalui digital, bukan melalui textbook atau segala macamnya. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah digital literasi sangat penting untuk pelajar seperti kita di mahasiswa semester 5 ini? Oke, menurut pendapat saya digital literasi untuk mahasiswa semester 5 seperti kita ini penting, karena zaman sekarang juga dosen-dosen kita sudah mulai memberikan bahan bacaan itu melalui media online dalam bentuk PDF, Word, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya digital literasi itu penting, karena kita juga udah mulai membaca artikel-artikel yang diberikan oleh dosen ataupun artikel yang kita cari sendiri menggunakan media online. Jadi ya mungkin itu salah satu digital literasi juga yang sering kita gunakan sehari-hari dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Oke. Menurut saya juga itu memang sangat penting ya untuk pelajar seperti kita, karena itu tuh membantu kita dalam memahami dan mengakses informasi dan juga berkolaborasi dalam lingkungan pembelajaran digital. Sangat penting ya, banget malah, karena jika kita tidak mempunyai kemampuan digital literasi, justru kita nggak bisa memahami ini dia teksnya tentang apa, itu
misalnya infografiknya dia menceritakan tentang apa, kita tidak bisa menangkap maksud yang ada di dalam desain digital tersebut gitu. Makanya itu sangat penting untuk kita memiliki kemampuan digital literasi. Kalau dari pengalaman atau pendapat saya juga sangat penting sih di dalam pelajar ataupun mahasiswa menggunakan digital literasi, karena juga kita itu nggak mesti membaca melalui buku saja, tapi terkadang kan ada beberapa siswa atau mahasiswa yang kayak jenuh ataupun bosan membaca hanya melalui buku. Tapi kan kalau misalnya kita melalui digital literasi itu kan kayak bermacam atau bervariasi kan, entah elemennya atau apa, jadi kita itu ada daya tarik tersendiri lah kalau misalnya membaca lewat digital gitu, seperti itu. Oke, kalau dari saya digital literasi ini cukup penting ya, apalagi di era sekarang tuh yang apa-apa tuh digital gitu. Jadi dari cara kita belajar aja deh, dari cara kita belajar aja semuanya udah pakai digital. Terus juga dari digital ini untuk mahasiswa seperti kita yang memiliki jadwal lumayan padat, jadi karena adanya digital itu mempersingkat waktu kita, seperti kayak kita mencari jurnal atau kita mau dengan AI seperti PDF AI atau ChatGPT itu termasuk untuk meringkas waktu kita supaya kita nggak membuang banyak waktu seperti harus ke perpustakaan untuk mencari buku ini, harus mencari buku itu, jadi kita nggak perlu lagi itu saja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih yang berkaitan dengan digital literasi selama semester 5 ini menurut kalian? Oke, menurut saya mungkin yang seperti yang sudah saya mention sebelumnya, yang berkaitan dengan digital literasi gitu, mungkin salah satunya artikel dalam bentuk PDF. Itu kan kita juga udah sering nemuin itu berkaitan sama digital literasi. Kemudian juga infografik yang telah kita pelajari di kelas Pak Limbong, itu berkaitan dengan digital literasi. Kemudian membuat mind mapping itu juga berkaitan dengan digital literasi, dan mungkin masih banyak lagi, tapi 3 contoh itu yang dari saya. Kalau saya juga sama seperti Nisa tadi yang sudah disebutkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan digital literasi itu termasuk seperti itu ya, dan juga ada dalam penilaian informasi secara online juga, dan juga serta etika kita tuh dalam menggunakan digital tersebut. Digital literasi yang berkaitan itu contohnya seperti kita membuat Google Site ya, dengan kita membaca punya temen aja itu sudah termasuk digital literasi itu aja sih. Yang berkaitan ya di dalam digital literasi itu sebenarnya banyak yang biasa kita temukan di dalam perkuliahan ataupun kayak kesehari-harian. Kayak kita tuh membaca berita yang ada di dalam TV ataupun YouTube itu juga termasuk digital literasi. Jadi itu banyak kaitannya, entah dari berita, informasi, ataupun media pembelajaran, itu juga termasuk ada kaitannya. Oke, kalau untuk saya banyak ya yang berkaitan dengan digital literasi, apalagi seperti kita nih, contohnya dekat-dekat aja yang ada di dunia kampus itu, seperti ada kita presentasi itu termasuk digital literasi, terus infografik juga termasuk digital literasi, terus juga ada biasanya dosen membagikan kita e-book untuk materi pembelajaran kita selama 1 semester, itu termasuk digital literasi juga. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa digital literasi termasuk susah untuk diaplikasikan dalam semester 5 ini? Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin yang tadi ya, termasuk susah untuk diaplikasikan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi mungkin bukan susah untuk diaplikasikan, cuma memang mungkin kebanyakan mahasiswa ini kurang dalam literasinya. Jadi sebenarnya bukan susah diaplikasikan, cuma lebih susah dimengerti aja karena minimnya literasi pada mahasiswa semester 5 seperti kita. Oke. Menurut saya digital literasi itu bisa sulit diterapkan karena perkembangan teknologi juga semakin besar dan cepat gitu ya, dan keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi juga seperti itu. Kenapa susah untuk diterapkan? Jangankan di digital literasinya aja dulu kita malas baca untuk meningkatkan literasi, apalagi digital. Ya itulah susahnya, kenapa? Karena malas baca. Oke, kalau dibilang nomor berapa ya?
Nomor 7. Oh, nomor 8. Kalau digital literasi termasuk susah untuk diaplikasikan karena kalau menurut saya kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti dengan teknologi atau cara menggunakan teknologi. Bisa kita bilang di Indonesia itu gaptek atau gagap teknologi gitu kan. Nah jadi kayak kalau dibilang susah juga nggak semua orang tuh bisa mengakses teknologi. Contohnya kayak kai-kai ataupun nenek-nenek kan nggak bisa tuh yang macam-macamin HP atau handphone mereka gitu. Jadi kalau dibilang susah ya memang susah sih untuk di beberapa kalangan ataupun usia. Kalau untuk saya kenapa dia susah diaplikasikan, yang pertama seperti yang sudah dimention sama Zenita, literasi kita termasuk kurang ya. Dan juga yang kedua adanya namanya digital literasi, kita tuh perlu yang namanya device. Gak semua orang tuh punya device yang mampu mengangkat misalnya kayak e-book, terus kayak infografik atau poster segala macam. Nggak, jadi masih terbatas lah bisa dibilang seperti itu. Oke, baik. Apa yang diperlukan pelajar seperti kita dalam digital literasi? Oke, mungkin pertama yang pasti yang kita perlukan sebagai seorang pelajar dalam digital literasi sendiri adalah device ya. Tanpa device yang mumpuni atau udah ya kasarnya tanpa device, tanpa kita punya HP aja kita nggak bisa akses digital literasi. Kan digital literasi juga namanya udah digital, pasti kan pakai device yang digital juga, nggak mungkin pakai mesin tik tiba-tiba bisa digital literasi kayak gitu. Jadi mungkin itu sih dari saya. Kalau menurut saya dalam digital literasi itu pelajar itu perlu memiliki keterampilan dalam pemilihan informasi dan cara berpikir yang kritis serta pemahaman tentang etika digital. Kalau yang diperlukan itu pasti yang pertama niat dulu ya. Kalau udah nggak niat baca kan pasti nggak nggak ada namanya digital literasi gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau tapi kalau mungkin Padahalnya seorang aku ndak. Tapi kalau kemampuan itu mungkin kemampuan untuk ini ya, memanage digital footprint ya mungkin ya, karena kan banyak sekali website atau aplikasi yang merekam jejak histori kita gitu loh, dan itu lumayan bahaya untuk men-tracking hal itu. Atau mungkin dia bisa mengakses mikrofon dan kamera, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi itu sih kemampuan. Aku sudah lama tuh. Itu sih kemampuan yang Nomor 9 kan? yang kita butuh. Oke, kalau untuk saya pribadi yang diperlukan pelajar seperti kita dalam digital literasi itu sebenarnya kayak pembelajaran dulu. Kita itu harus paham dulu apa itu digital literasi. Jadi kita tuh paham definisinya, ciri-cirinya ataupun cara penggunaannya dulu. Setelah kita paham baru kita menggunakannya. Mungkin seperti itulah kalau dibutuhkan pelajar. Jadi kita itu harus paham dulu apa itu digital literasi. Oke, kalau menurut saya yang diperlukan para pelajar itu the first one yang paling penting yaitu device, karena of course digital kan, nggak mungkin nggak ada device. Terus yang kedua itu critical thinking, karena critical thinking itu penting sih menurut saya, karena digital itu kan luas ya, apalagi kita harus membaca dari buku satu ke jurnal satu ke buku yang lain. Jadi itu harus diperlukan bagaimana caranya si siswa ini mampu untuk summary semua yang apa dia baca, apa yang dia tangkap. Jadi sehingga dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan atau informasi yang dia ingin dapatkan itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa digital belum dah? Ya, baik. Kenapa digital literasi itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris?
Oke, kenapa digital literasi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris ya? Mungkin yang pertama karena namanya digital literasi berarti berkaitan dengan literasi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena di dalam pembelajaran bahasa Inggris juga kita diminta untuk membaca teks seperti itu. Dan membaca teks itu tidak hanya dari buku namun juga dari PDF atau artikel-artikel yang berbentuk digital seperti itu. Makanya kenapa mungkin sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena juga pembelajaran zaman sekarang kan sudah mengikuti era modern zaman sekarang juga, jadi pasti berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Oke, kalau menurut saya digital literacy itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena memungkinkan kita punya banyak akses yang lebih banyak gitu untuk sumber belajar dan juga untuk melatih skill berbicara kita dan menulis kita dalam bahasa Inggris. Penting banget ya karena kita tahu kan kita di perkuliahan khususnya kita itu memakai jurnal yang terbitan internasional ya. Jadi ketika kita tidak ada kemampuan untuk digital literasi dalam bahasa Inggris, nah itu akan kesulitan sih untuk melakukan tugas-tugas kuliah gitu. Oke, kalau menurut saya kalau ditanya penting nggak di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting karena seperti yang kita ketahui ya digital literasi itu kita udah terapkan sebenarnya udah dari semester 1 kan. Kayak cara menggunakan video ataupun visual atau audio di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kayak tidak hanya bacaan yang kita dengar tapi digital yang lain pun juga kita diterapkan di dalam pembelajaran yang ada di dalam perkuliahan. Jadi sangat penting, contohnya kayak video ataupun kayak audio itu sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk digital literasi. Oke, kalau menurut saya memang penting sekali. Tapi lebih tepatnya mungkin kalau digital literasi ini lebih banyak ngambil advantage-nya ya untuk pembelajaran bahasa Inggris karena yang pertama kita nggak perlu nyari arti di kamus yang memiliki beribu-ribu kata di situ. Kita tidak harus mencari satu persatu, tapi di era digital kita bisa langsung ketik artinya dari kata eat itu makan di Google Translate atau di DeepL seperti itu. Dan yang kedua dapat mengasah juga critical thinking lagi dari cara kita membaca, mendengar bahasa Inggris dan juga hal-hal lain lah, itu juga termasuk sih. Jadi menurut saya penting tapi lebih ke advantage-nya, itu aja. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa saja yang kalian gunakan untuk pembelajaran digital literasi? Oke, kalau apa saja yang digunakan untuk pembelajaran literasi? Iya kan tadi apa saja yang digunakan untuk pembelajaran literasi? Sebenarnya banyak ya media yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk pembelajaran literasi. Digital literasi kalau dari saya pribadi sih salah satu contohnya sosial media, karena sosial media itu luas banget. Ada WhatsApp, Instagram, X, Facebook dan lain sebagainya. Dari situ juga kita udah dapat digital literasi. Kita bisa baca. Contohnya ada salah satunya di X mungkin. Di X itu kan isinya tweet atau cuitan dari orang-orang lain gitu. Nah itu salah satu media kita untuk membaca. Jadi digital literasinya dari situ sih. Kalau untuk saya pembelajaran apa aja yang kita dapat gunakan gitu ya dalam itu tuh digital literasi itu kan seperti yang udah kita diajarin ya sama Pak Limbong kemarin, ada banyak sekali aplikasi dan web online gitu kayak Canva, Edrawmind, CapCut dan itu aja sih. Banyak sebenarnya. Kalau dalam pembelajaran banyak banget ya. Salah satunya tuh Google Site, Canva, terus lagi Edrawmind, habis itu, banyak sekali. Salah satunya sih itu aja sih. Yang paling sering digunakan sih kalau menurut saya itu dalam digital literasi itu Canva, e-book atau
dan lain-lain atau PowerPoint itu sangat sering atau kita sangat familiar dalam aplikasi tersebut. Jadi kayak yang sering kita gunakan ya itu saja gitu. Nah, padahal sebenarnya banyak aplikasi ataupun platform yang bisa digunakan di dalam digital literasi. Oke, kalau untuk saya sangat banyak ya platform atau tempat di mana kita bisa mengaplikasikan digital literasi ini pada pembelajaran. Contohnya seperti e-book, terus juga semisal kita mau cari cerita short story atau cerita-cerita pendek berbahasa Inggris, itu ada di American Literature. Terus juga dari cara kita membuat infografis dan desain lainnya itu ada Canva. Untuk kita belajar mengedit suatu video atau audio itu bisa di CapCut dan segala macamnya. Itu aja sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian menggunakan media sosial untuk pembelajaran? Oke, apa bisa diulangi tadi? Apakah kalian menggunakan media sosial Oh, yang media sosial. Oke, kalau saya pribadi sih tentu menggunakan media sosial sebagai pembelajaran ya. Cuma mungkin nggak sering, tapi media sosial itu bisa juga dijadikan tempat mencari inspirasi untuk media pembelajaran. Misalkan suatu saat nanti kita menjadi guru ngajar gitu kan, kita pasti butuh juga menggunakan sosial media sebagai bahan referensi untuk pembelajaran. Contoh kayak TikTok, itu kan kita bisa cari inspirasi mengajar dari aplikasi tersebut. Mungkin itu sih. Apa tadi pertanyaannya? Alat bantu Menggunakan media sosial. Oh, media sosial. Mungkin itu bisa digunakan untuk pembelajaran, tapi penting juga untuk kita menggunakan media sosial itu secara bijak dan produktif tentunya dalam konteks pendidikan. Kalau saya sih nggak pakai media sosial untuk media pembelajaran, karena menurut saya media sosial itu untuk refreshing gitu. Jadi saya nggak menggunakannya untuk pembelajaran. Kalau menurut saya, apakah kalian menggunakan media sosial untuk pembelajaran? Bisa kita lihat biasanya setiap tahun ajaran baru sekolah maupun perkuliahan itu kan kadang menggunakan teknologi kan. Jadi kayak memposting Twibbon itu juga termasuk dalam pembelajaran, kayak dia tuh menuliskan motivasi atau kayak pesan atau dan kesannya di dalam caption tersebut. Kalau untuk saya pernah menggunakan media sosial sebagai pembelajaran sih, karena mencari referensi lebih tepatnya. Terus yang kedua juga di mana media sosial itu dibuat oleh guru atau dosen saya sebagai media di mana kita berdiskusi. Contohnya seperti dulu pas saya SMA, saya pernah ada pembelajaran biologi mendiskusikan tentang COVID, tapi saling diskusikannya tuh di satu post Instagram, habis itu di komennya kita berdiskusi. Itu aja sih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa saja sih yang kalian gunakan pada saat pembelajaran digital literasi? Tadi pengalaman pada penggunaan digital literasi ya. Pengalaman penggunaan digital literasi kalau dari saya sendiri sih sebenarnya banyak ya. Dari kita belajar di perkuliahan ini aja udah mencakup digital literasi. Kayak kita kan sering diminta beberapa dosen untuk mencari sebuah artikel, membaca sebuah artikel, kemudian juga mengolah data dari sebuah artikel tersebut gitu. Nah, itu menurut saya udah termasuk salah satu digital literasi yang sering kita lakukan gitu. Kita membaca artikel PDF dalam bentuk online, kemudian kita olah kembali. Apa tadi? Pengalaman menggunakan digital literasi. apa ya? Google Sheet masuk ya? Kalau untuk saya mungkin saat pembelajaran dalam menggunakan Google Site kali ya. Karena kan Google Site itu tidak umum dulunya, karena
itu baru saya tahu pas waktu kuliah gitu kan, karena Google Site itu lumayan rumit ternyata dalam penggunaannya ketika kita harus memasukkan halaman, subbabnya, dan memasukkan konten-konten yang diperlukan. Pengalaman kalian ya? Pengalaman ya? Pengalaman kita. Oh, kalau pengalaman itu pasti kalau saya sih akan membawa ini ya, digital footprint aja ya, jejak digital. Jadi pengalaman itu saya banyak banget website yang saya kunjungi ya. Dan kalau kita mengunjungi website kan pasti ada cookie setting tuh yang mengizinkan mereka untuk mengambil data kita, entah itu data nama, profil atau segala macam. Nah, pengalaman saya itu ada aplikasi yang bukan aplikasi, website yang ketika saya masuk saya menyetujui cookie settingnya, tetapi entah kenapa mungkin dia mengakses mikrofon atau gimana, jadi setiap misalnya saya sedang berbicara dengan teman saya gitu, saya menyebutkan misalnya motor Honda. Nah, setelahnya itu ketika saya buka sosial media apapun itu pasti ada muncul iklan Honda gitu loh. Jadi mungkin entah kenapa itu dia bisa mengakses mikrofon HP gitu. Nomor 14 ya. Pengalaman Pengalaman menggunakan literasi. Tergantung dari pembelajaran atau yang pelajar ini gunakan sih. Jadi kayak pengalaman itu sebenarnya ada baiknya, ada positif pun ada negatif. Contohnya kalau pengalaman positifnya kayak menggunakan digital literasi ini kayak memudahkan, tidak semua tapi tidak semua siswa dapat mengerti apa yang ada ditampilkan di dalam digital literasi tersebut. Nah, kalau untuk yang kurangnya itu kayak dalam penggunaan ataupun pengalaman saya, digital literasi itu kayak susah diaplikasikan. Yang pertama susah diaplikasikan. Yang kedua yaitu kayak susahnya kita membuat digital literasi itu apabila kita tidak punya bahan ataupun PC ataupun laptop yang harus yang bahasanya media yang buat kita edit, dan juga internet ataupun koneksi yang bagus. Jadi seperti itu. Oke, kalau untuk pengalaman saya di penggunaan pembelajaran digital literasi ini cukup banyak ya. Salah satunya sudah saya sebutkan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya, itu yang pertama. Yang kedua seperti Google Site juga, Google Site. Karena saya baru tahu cara membuat Google Site, tata caranya lebih caranya menjaga Google Site supaya nggak kemasukan virus segala macam tuh juga baru di semester ini. Dan banyak lagi, itu aja. Oke, baik, ini pertanyaan terakhir. Apakah kalian membagikan pembelajaran mandiri kalian dengan teman sekelas kalian dalam pada saat kerja kelompok, atau kalian pada saat mengetahui materi yang kalian tahu? Kalau dari saya sendiri, iya, saya bagikan apa yang sudah saya dapat gitu ke teman-teman saya, apalagi tuh yang berkaitan tentang materi. Misalkan saya dapat ilmu baru, pasti saya bagikan ke teman-teman saya yang lain sebisa saya. Karena kalau bisa berbagi, kenapa harus kita simpan sendiri? Untuk apa pelit dengan ilmu gitu ke teman-teman yang lain? Oke, saya juga sependapat sama Anissa, karena kan ketika kita berbagi pembelajaran dengan mandiri itu, dengan teman sekelas itu bisa menjadi hal yang bermanfaat juga untuk teman-teman, dan kita tuh jadi bisa lebih memahami lebih dalam konsep digital literasi itu seperti apa gitu, apalagi ketika kita ada proyek bersama. Apa kamu membagikan pembelajaran itu secara mandiri nggak? Oh iya, saya membagi itu kepada teman-teman sekelas karena kita kan kuliah di jurusan pendidikan ya, otomatis kita nanti akan mengajar, kita akan memberikan ilmu, kita akan memberikan informasi. Ya untuk apa kita tidak belajar dari sekarang gitu loh, dengan cara mengajarkan teman sekelas, teman dekat gitu. Jadi kalau memang tidak membagikan apa yang kita tahu, ya tidak ada fungsinya kita kuliah di pendidikan. Ujung-ujungnya nanti kita jadi guru dan memberikan ilmu juga gitu loh. Betul. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Bu J, maksudnya Janita. Kalau
pengalaman saya ketika pembagian pembelajaran mandiri dengan teman sekelas itu sebenarnya kayak hampir sering lah kalau bisa dibilang, karena juga kayak kita tuh sharing bagaimana sih caranya menggunakan membuat digital literasi atau menggunakan Canva. Jadi itu kita tidak adanya kayak saling miskomunikasi ataupun kayak kita tuh nggak ngerti. Jadi kita tuh saling sharing kalau misalnya kita nggak mengerti ataupun apa yang kita butuhkan dengan teman, mungkin seperti itu. Jadi kita sama-sama enak dalam proses belajar mengajarnya. Oke, kalau untuk saya, of course ya kita sharing satu sama lain. Karena apa? Yang pertama, kalau kita sharing satu sama lain tuh kita malah dapat pembelajaran baru. Jadi apa yang kita pikirkan tuh nggak ngestak di situ-situ aja. Jadi nggak cuma pemikiranku begini berarti pemikiran dia salahin. Karena itu nggak boleh ya. Jadi pentingnya buat sharing cara belajar atau pembelajaran satu sama lain tuh itu. Thank you. Oke, itu saja dari interview saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak, guys.